semuanya, hari ini bersama dengan Kak Masta, renungannya berjudul Bagaimana kalau rumah kita kebanjiran? Bagaimana kalau aku tidak naik kelas? Bagaimana kalau sampai tahun depan kami belum boleh ke sekolah, belum boleh ke gereja? Adik-adik, kamu pernah nggak berpikir seperti itu? Memperhitungkan berbagai kemungkinan buruk. Jika terlalu sering, bahkan selalu berpikir seperti itu, pertanda kamu khawatir berlebihan, dan itu akan merugikan diri sendiri. Khawatir adalah suatu perasaan cemas yang kuat. Khawatir itu timbul karena kita membayangkan hal yang buruk yang diliput suatu ketidakpastian terhadap yang akan terjadi. Akibatnya timbul perasaan gelisah dan takut. Kita sedang berpikir secara negatif. Apakah kelakuan atau kebiasaan khawatir bisa diubah? Tentu saja bisa. Namun dengan perjuangan yang panjang, mampu mengubah kelakuan diri sendiri sebab dalam diri tiap orang terdapat potensi untuk mengoreksi diri sendiri. Kebiasaan khawatir itu merugikan secara psikis. Kita jadi gugup, cemas dan gelisah. Akibatnya konsentrasi jadi terganggu. Bisa juga membuat kehilangan percaya diri. Kerugian secara fisik juga bisa terjadi. Akibat rasa khawatir, ada kemungkinan terjadi gejala sakit kepala, asam lambung berlebihan, susah tidur, dan lainnya. Ada banyak langkah yang dapat kamu lakukan untuk menolong diri dari kebiasaan khawatir. Kamu bisa mulai dengan berbagi perasaan kepada seseorang. Mungkin bisa saja pendapat atau masukannya berbeda dengan perasaan kamu, tetapi justru itu yang kamu perlukan. Lalu teduhkanlah hati dan pikiran. Bukankah kemungkinan buruk yang kita takuti itu baru kemungkinan dan belum tentu menjadi kenyataan? Bahkan barangkali sama sekali tidak menjadi kenyataan. Kalau begitu, mengapa kita sejak sekarang sudah ketakutan? Seringkali penyebab kekhawatiran itu bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan masa sebelumnya adik-adik. Misalnya minggu depan kamu ujian semester. Selama seminggu sebelum ujian kamu sudah merasa khawatir. Ternyata ujian itu bisa kamu lewati. Kamu merasa lega. Bodoh sendiri bahwa selama seminggu kamu terkuras energinya secara sia-sia karena khawatir tadi. Memang pada setiap kasus kekhawatiran, akhirnya kita akan melihat bahwa kekhawatiran itu sebenarnya sia-sia. Sebab rasa khawatir tidak memberi manfaat apa-apa. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran itu timbul saat kita mencemasi keadaan masa depan yang belum pasti. Lalu kita mulai mengatur dan menguasai hari depan. Oleh sebab itu, Yesus menyuruh untuk berhenti dari upaya mengatur dan menguasai hari depan kepada kita. Yesus menyuruh kita membiarkan Allah yang mengatur dan menguasai diri kita. Katanya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendak-Nya. Matius 6 ayat 33. Yesus merasa perlu memberi pegangan untuk menghentikan kebiasaan khawatir sebab khawatir memang mengganggu dan meneror kita. Kualitas kehidupan kita terhambat jika kita berpikir bagaimana kalau. Sekarang kamu mungkin bertanya, apakah Kak Masta sendiri tidak pernah berpikir bagaimana kalau? Ya iya, sering. Pada saat kakak merekam video ini, kakak berpikir bagaimana kalau nanti kakak lupa skripnya apa, atau tiba-tiba datang banjir, atau bagaimana kalau datang orang jahat. Kamu pasti heran, loh kok Kak Masta berpikir negatif? Baiklah, Kak Masta akan berpikir positif. Tidak terjadi apa-apa. Tapi bagaimana kalau renungan ini tidak ada yang melihatnya? Bagaimana kalau? Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tidak khawatir karena Engkau senantiasa beserta kami. Amin. Yesus memberkati. Shalom.